Bagi masyarakat urban, bioskop merupakan bagian dari gaya hidup yang tidak bisa dilepaskan dari keseharian kehidupan mereka. Namun di balik itu sebetulnya di luar dari gaya hidup, bioskop merupakan sebuah media yang syarat dengan tujuan strategis, baik untuk menyampaikan pesan dari film itu sendiri maupun berupa titipan dari pemerintah atau pihak-pihak terkait yang menyampaikan gagasan atau visi misinya melalui film. Seperti contoh ketika era kolonial, bioskop di Indonesia adalah tempat atau sarana untuk menyampaikan berbagai propaganda, baik dari pemerintah Hindia Belanda maupun dari pemerintah Jepang yang telah melakukan propagandanya dalam bentuk film-film di bioskop yang ada. Di samping itu, gaya hidup atau budaya yang terkait dengan bioskop ketika berada di masyarakat sangat menarik untuk diceritakan kembali, seperti dalam kisah yang akan kita ikuti bersama. Ingin tahu lebih lanjut tentang bioskop di tanah air? Mari kita ikuti kisahnya. Namun sebelum itu, silahkan klik subscribe dan like agar kita dapat mengikuti kisah-kisah lain yang tidak kalah menariknya. Di Indonesia, bioskop sudah eksis sejak tahun 20-an. Ini terlihat dari peninggalan sejarah untuk bioskop di daerah kota. Dikenal ada 2 bioskop besar, yaitu Gloria Bioskop di Pancoran dan Cinema Orion di daerah Glodok. Selain itu, ada juga beberapa bioskop di luar daerah kota tua, yaitu dulu dikenal dengan daerah Bovistad atau bagian selatan dari kota tua, seperti bioskop Cinema Palace di Krekot, Globe Bioskop di Pasar Baru, Deka Park di Gambir, dan di Rentain di daerah Cikini atau yang sekarang dikenal dengan Kompleks Taman Ismail Marzuki. Tentunya penonton di daerah kota dengan daerah Bovenraad itu sangat berbeda. Kalau penonton di daerah kota kebanyakan memang para pemilik toko, kemudian tuan tanah, untuk masyarakat menengah ke bawahnya juga lebih banyak. Tapi di daerah Bovenraad ini memang lebih terpilih karena bioskop ini merupakan bioskop-bioskop yang disebut bioskop elit pada zamannya, yang kebanyakan penontonnya adalah pejabat-pejabat tinggi Belanda, kemudian pegawai-pegawai pemerintah dan pegawai swasta dari perusahaan-perusahaan asing yang ada di Batavia. Dari segi tiket pun sangat berbeda. Bioskop-bioskop di daerah Bovenraad tergolong mahal, dan bioskop yang berada di daerah kota relatif murah. Termasuk juga dalam perbedaan filmnya yang nanti akan kita bahas pada cerita berikutnya. Pada masa itu, bioskop dipromosikan dengan istilah bioskop ngarak, yaitu kereta kuda atau delman yang membawa tumpukan pamflet kemudian disebar keliling untuk memberitahukan film apa yang akan main di gedung bioskop yang bersangkutan. Tentu saja kegiatan bioskop ngarak ini selalu menimbulkan kehebohan atau keributan tersendiri di masyarakat, karena biasanya ada saja yang tertabrak karena mereka berebutan pamflet. Kebanyakan anak-anak, karena mereka senang mengejar-ngejar pamflet yang disebar dan mereka ingin mendapatkan paling dulu. Dan sering juga kusir-kusir delman berteriak-teriak agar masyarakat bergerak ke pinggir karena takut tertabrak. Kegaduhan sering bertambah juga, selain karena pegawai bioskop itu berteriak-teriak film apa yang akan dimainkan, si kusir delman pun terus membunyikan lonceng agar menimbulkan suara berisik sehingga menarik perhatian masyarakat. Dan kebiasaan ngarak ini pun akhirnya merebak di masyarakat yang menjadi obrolan-obrolan sehari-hari. Biasanya di warung-warung kopi, mereka sambil membahas pamflet, sambil ngobrol tentang film yang akan diputar, dan di antara mereka ada saja yang so tahu.
mereka menyebutkan bintang film siapa, saya tahu ini, tahu itu. Tapi itu juga menimbulkan keakraban di masyarakat, sehingga bioskop pada masa itu tidak saja sebagai sebuah sarana untuk nonton, tapi juga untuk merekatkan hubungan sosial di masyarakat. Biasanya film-film itu ditayangkan pada pukul 17. Setelah maghrib, biasanya suasana di sekitar bioskop sudah mulai ramai. Orang-orang yang sibuk mempersiapkan bahan dagangannya, yang kebanyakan pedagang asongan, dan itu pun terdiri dari para remaja dan anak-anak. Mereka banyak menjajakan jajanan khas pada saat itu, yaitu kacang Arab, manisan pala, dan kuaci. Kacang Arab adalah cemilan yang khas pada masanya, yang bentuknya bulat-bulat kuning dan digoreng tanpa minyak, sehingga menimbulkan rasa renyah. Dan juga kadang di bioskop terdengar suara gemeletuk orang menggigiti kacang Arab, sehingga yang sebelahnya kadang merasa terganggu karena suara orang-orang yang mengunyah kacang Arab itu. Ada juga yang menjual permen rasa jeruk yang berbentuk seperti kelereng, kecil-kecil, kemudian dibalut dengan tepung. Tapi dasar anak-anak, mereka menjajakan, mereka menjilati sendiri permennya, kemudian mereka bungkus lagi dengan tepung yang baru, dan mereka dagangkan lagi. Dan itu memang terjadi pada saat itu. Selain itu ada juga pedagang-pedagang yang khas menjual makanan Betawi seperti kerak telur, kemudian juga kue-kue penganan khas Betawi yang dijajakan di sekitar bioskop. Kemudian pola tayang di bioskop pada masa itu berbeda dengan sekarang, termasuk cara menonton. Biasanya bioskop ditayangkan pada pukul 19.30 karena pada saat 19 mulai bioskop dibuka, mereka menayangkan film tentang Ratu Wilhelmina, karena pada saat itu Ratu Belanda yang berkuasa adalah Ratu Wilhelmina. Ditambah lagi dengan ada orkes mini yang mengiringi film-film tayangan tersebut, karena film yang ditayangkan itu adalah film bisu. Jadi para pemain orkes ini mengikuti ritme atau tempo dari film yang sedang berlangsung. Jadi mereka sambil menonton, kemudian sambil bermain mengikuti ritme film yang ditayangkan. Kemudian untuk penonton pun dibedakan. Biasanya jalur kiri itu untuk perempuan, yang jalur kanan itu untuk laki-laki. Menurut cerita, ketika disatukan sering terjadi pelecehan, gangguan, bahkan sampai terjadi keributan ketika film berlangsung. Akhirnya pemerintah memutuskan dibagi dua, untuk penonton laki dan untuk penonton perempuan. Pada waktu itu juga belum ada peraturan seperti yang sekarang berlaku, film untuk 13 tahun, 17 tahun, atau semua umur. Karena pada saat itu untuk tayangan film-film yang sebetulnya belum cukup pantas ditonton untuk anak-anak di bawah umur, mereka sudah berkeliaran di dalam bioskop, kadang mengganggu penonton lainnya. Entah apa pertimbangannya, mengapa saat itu tidak ada peraturan pembedaan umur untuk jenis-jenis tayangan. Dari sisi busana penonton itu juga cukup unik, karena biasanya penonton kelas 1 ke atas atau bioskop-bioskop yang ada di Bovenraad itu mereka tampil dengan standar jas tutup, kemudian pantalon yang rapi. Ada juga yang tampil dengan jas tutup tapi celananya menggunakan celana piyama atau celana, mungkin sekarang disebutnya celana pangsi atau seperti celana pemain silat. Ada juga yang menggunakan piyama karena mungkin pada saat itu mereka juga, terutama masyarakat kelas bawah, tidak peduli atau tidak mau mengerti pakaian apa yang memang pantas untuk digunakan di dalam gedung bioskop. Jadi suasana itu serba santai. Bahkan di dalam pun ada yang membawa makanan, ada yang sambil mengasuh anak. Suasana memang tidak tertata dengan baik. Namun ada satu hal yang menarik, yaitu mereka sangat ekspresif terhadap adegan yang ada di layar. Contoh misalnya ketika seorang jagoan memenangkan pertarungan, mereka akan bertepuk tangan dan juga memberikan siulan-siulan, suitan-suitan, sehingga suasana itu terasa begitu hangat dan interaktif yang sekarang kita tidak temui. Bahkan kalau sekarang ada yang berisik sedikit, puluhan mata langsung menatap kepada sumber suara itu, akhirnya yang mengeluarkan suara diam karena tidak enak. Biasanya pada saat istirahat film berlangsung,
ada sebuah organ listrik yang sering dimainkan di dalam sambil menunggu reel film dipasang. Karena pada saat itu satu proyektor bisa terjadi pergantian sekitar 6 film. Karena biasanya dalam satu pemutaran film atau satu durasi film terdiri atas 6 reel film, sehingga dalam satu pemutaran film itu ada 5 kali jeda atau 5 kali istirahat. Biasanya mereka pergunakan untuk makan, untuk minum, atau untuk mengobrol, atau juga ada yang merokok tapi di luar. Nah, tapi ada satu kebiasaan unik yang dimaklumi pada saat itu, yaitu melempar kapal terbang kertas yang dilipat kecil-kecil. Dan bahkan pelakunya itu anak-anak. Mereka ketika musik berlangsung atau orkes berjalan, biasa mereka di bawah itu terus melipat kertas kecil-kecil, sehingga pada saat film berlangsung mereka melempari penonton dengan pesawat terbang kertas yang kecil. Ada yang mendarat di kepalanya, ada yang mendarat di mana. Tapi pada saat itu mereka tidak marah karena dianggap maklum dan dianggap menjadi sebuah tradisi dalam sebuah pemutaran film di dalam gedung bioskop. Ada lagi kebiasaan yang menjadi ritual dalam setiap pemutaran film di bioskop pada masa itu adalah ketika tayangan Ratu Wilhelmina di bioskop, pemain orkes mini memainkan lagu Wilhelmus sehingga para penonton berdiri tegak dan memegang dada kiri. Tentunya itu dilakukan oleh para penonton di kelas 1 atau di bioskop-bioskop yang ada di Bovenraad, yang dihadiri oleh sebagian besar orang-orang Belanda atau orang-orang Indonesia yang termasuk ke dalam golongan intelektual. Tapi kalau terjadi di daerah kota, biasanya orkes berjalan, mereka sibuk membuat kapal terbang kertas kecil-kecil yang nanti akan dilempar ketika film itu ditayangkan. Jenis film yang ditayangkan tentu saja berbeda antara bioskop-bioskop yang berada di daerah kota dan bioskop yang berada di daerah Bovenraad atau di bagian selatan. Biasanya kalau yang di daerah kota, film yang ditayangkan itu umumnya film action atau film western, film cowboy. Lain halnya dengan bioskop-bioskop yang ada di daerah selatan atau di daerah Bovenraad. Biasanya film yang ditayangkan itu adalah film-film drama karena rata-rata penontonnya mampu atau bisa menyerap dari misi film tersebut, karena biasanya mereka termasuk orang-orang yang punya kemampuan literasi yang tinggi dan termasuk dalam golongan intelektual. Jadi biasanya film-film yang bertema western, action itu ditayangkan di daerah kota, kemudian film-film yang bertemakan drama, kemudian film-film yang butuh pemikiran lebih tinggi itu ditayangkan di daerah selatan atau di daerah Bovenraad. Ada keahlian khusus yang dibutuhkan oleh para pemain orkes mini yang berada di bioskop-bioskop tersebut. Sebagai contoh, ketika film bisu yang ditayangkan, tentunya mereka harus bisa membawa emosi penonton dengan lagu-lagu yang sesuai dengan tayangannya. Jika film yang ditayangkan itu adalah film-film action, film-film yang penuh ketegangan, tentunya mereka akan membawa lagu-lagu yang sesuai dengan tayangan tersebut. Ataupun misalnya adegan-adegan sedih, mereka akan bermain dengan lagu-lagu yang sifatnya melankolis. Dan sebetulnya kemampuan mereka pun tidak bisa dipandang sebelah mata, karena tidak mudah bisa memainkan emosi penonton sesuai dengan tayangan yang ada di layar. Jadi mereka itu posisinya, mereka ada di depan layar yang bersama-sama dengan penonton melihat film, dan mereka bermain secara live mengikuti ritme dan emosi dari film tersebut. Pada masa itu dikenal ada seorang pemain biola di daerah kota, yaitu Pak Ahmad. Pak Ahmad ini adalah seorang pemain atau anggota dari orkes mini yang menjadi lead biolanya itu, sehingga mengiring lagu-lagu yang bisa mempengaruhi emosi penonton sesuai dengan gambar yang ditayangkan. Dan uniknya, Pak Ahmad ini memainkan biola tidak seperti orang bermain biola kebanyakan yang biasanya dijepit di antara dagu dan bahu, kemudian digesek. Tapi Pak Ahmad ini meletakkan biola itu di dada kiri dan menggeseknya seperti ini. Kemampuan Pak Ahmad ini banyak mendapat pujian dari orang-orang, termasuk orang-orang Belanda yang melihat permainannya. Waktu itu juga sempat beredar bahwa Pak Ahmad lah pemain biola terhebat di Indonesia yang bisa memainkan biola sesuai dengan film yang sedang berjalan, karena
Mungkin mereka juga tidak tahu atau tidak paham apakah permainan Pak Ahmad itu betul atau tidak, tapi yang jelas Pak Ahmad ini mempunyai kehebatan bisa mengikuti ritme dan bisa mengikuti gerak film serta menggiring emosi penonton sehingga dapat merasakan atmosfer yang ditimbulkan dari film tersebut. Kemudian sesuai dengan pergerakan zaman, fungsi bioskop pun tidak selamanya digunakan sebagai sarana hiburan, tetapi digunakan sebagai alat propaganda politik dari pemerintahan yang berlangsung. Pemerintah Belanda pun banyak menayangkan film-film propaganda tentang kehebatan negeri Belanda di dunia. Kemudian juga banyak mensosialisasikan program-program pemerintah sehingga masyarakat lebih paham apa saja program-program pemerintah yang sedang berlangsung pada saat itu. Kemudian ketika Jepang masuk Indonesia, Jepang banyak sekali menayangkan film-film propaganda sebagai saudara tua bangsa Indonesia di Asia. Disinilah fungsi bioskop sempat bergeser dan masyarakat mulai malas menonton bioskop sehingga mereka banyak menonton di gedung pertunjukan atau yang sekarang dikenal dengan Gedung Kesenian Jakarta. Tapi ketika Jepang kembali lagi ke negaranya, pemerintah Republik pun mulai gencar lagi menghidupkan kembali bioskop sebagai sarana hiburan, dan bahkan perfilman Indonesia pun pada saat itu sudah mulai bangkit, sehingga banyak sekali produksi-produksi film lokal yang mempunyai mutu dan standar sinematografi yang baik. Jadi jika kita lihat dari perspektif sejarah, sebetulnya peran gedung bioskop tidak hanya sekedar untuk menayangkan film-film hiburan, tetapi lebih dari itu, bioskop itu adalah sebuah wadah community development atau wadah untuk berkembangnya sebuah komunitas, sebuah kelompok, sehingga terjadi keakraban, terjadi persamaan pandangan. Karena jika kita salah menayangkan, maka terjadi salah pula persepsi yang diterima oleh masyarakat yang menontonnya. Tapi jika kita tepat menerapkan apa yang ditayangkan sesuai dengan nilai-nilai ideal, kemudian nilai-nilai yang baik, maka yang menonton pun akan menyerap dengan baik pula apa yang dilihat di bioskop tersebut. Kini bioskop-bioskop yang ada di Jakarta sekarang, tidak semua bioskop lama itu masih bisa berfungsi sebagai bioskop. Salah satu yang masih bisa berfungsi dan digunakan sebagai bioskop lagi yaitu Megaria. Karena di daerah tersebut bioskop itu tetap dihidupkan, meskipun di sekelilingnya itu dihidupkan lagi dengan kegiatan kuliner, sehingga masyarakat sering berdatangan ke sana. Ada pula di daerah Senen, kemudian di daerah yang lain masih ada gedungnya tapi tidak ada kegiatannya. Karena terakhir di daerah Senen pun yang banyak menayangkan film-film India dan Mandarin akhirnya juga gulung tikar. Karena setelah krisis ekonomi tahun 98, banyak perusahaan atau usaha yang gulung tikar termasuk bioskop. Kemudian tata edar film pun yang sekarang tidak mudah ditembus oleh setiap orang atau setiap pengusaha juga berpengaruh terhadap pertumbuhan bioskop di tanah air. Sekali lagi, bioskop adalah hal penting dalam perjalanan sejarah bangsa kita, karena bioskop tidak sekedar tempat untuk menayangkan film hiburan, tetapi bioskop pun sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial di masyarakat. Jangan pernah melupakan sejarah, karena dengan melindungi masa lalu, menyelamatkan masa depan. Saya Ruli Rahadian, sampai bertemu di kisah yang lain.